Kak, tolong aku. Wan Ling. Tolong. Kak, tolong aku. Nggak bisa nolongin dia. Kami bawa dia liburan ke sini cuma untuk melumpuhkannya. Supaya dia bisa menyerahkan pertunangannya dengan keluarga Xie padaku. Sekarang pas banget biar buaya yang urus. Qin Man cuma anak angkat keluarga Qin. Beraninya kau sakiti aku demi dia? Anak angkat apaan? Yang nggak disayang itu anak palsu. Kak, jadian dia. Maaf, Wan Ling. Perasaanku lebih dalam pada Man. Aku nggak bisa mengecewakannya. Aku juga pilih Man. Masa si cewek kampung ini bisa disamain sama Man-manku yang udah kubesarin 18 tahun? Kak, tendang dia cepat. Tangganya mau putus. Tendang dia. Tendang dia sekarang. Wan Ling, ayah kasih tahu. Jangan salahin ayah. Salahin dirimu sendiri karena hilang waktu umur 3 tahun. Kamu nggak punya rejeki jadi anak keluarga Qin. Kamu nggak sayang kami? Ya udah. Kamu harusnya merasa terhormat mati buat kami dan jadi makanan buaya. Wan Ling, Kak, jangan mendekat. jangan khawatir. Aku nggak akan biarin kamu sendirian. Wan Ling, kamu sudah sadar. Kak. Wan Ling, kamu sudah bangun. Kakak. Wan Ling, Kakak. Bagus, kamu masih hidup. Tidak. Aku ini. Aku kembali ke masa ketika keluarga kita pertama kali datang ke pulau ini untuk liburan. Wan Ling, ada apa? Kenapa tanganmu gemetaran? Kak, dengarkan aku. Telur bebek liar. Aku nemu telur bebek liar. Ini bukan telur bebek liar. Xiaojun, ini telur buaya pemangsa manusia. Cepat kembalikan. Kalau tidak, kita akan menarik pembalasan dan kita semua akan mati. APA? Buaya pemangsa manusia? Qin Wan Ling, kamu bercanda? Kamu tidak perlu membuat lelucon konyol seperti itu hanya untuk menarik perhatian kami. Betul. Mana mungkin ada buaya pemangsa manusia di danau yang tenang seperti ini? Sudah pasti. Orang kampungan yang tidak punya akal sehat. Aku tidak bercanda. 3 tahun lalu, ada insiden serangan buaya raksasa di Danau Savage ini. Sudah, cukup. Aku lihat berita itu. Buaya pemangsa manusia itu sudah lama diburu dan dibunuh. Betul. Tidak, masih ada beberapa di danau. Telur-telur ini buktinya. Telur buaya apa? Ini cuma telur bebek liar biasa. Awas, jangan. Aduh, telurnya pecah. Mana buaya pemangsa manusia yang kamu bicarakan itu? Aku tidak melihat buaya pemangsa manusia, tapi aku melihat seorang yang bodoh. Bodoh. Qin Wan Ling itu bodoh. Kurasa dia masih setengah tidur dan sedang bermimpi. Aku tidak bermimpi. Semua yang kukatakan itu benar. Buaya pemangsa manusia akan segera datang. Kita harus segera pergi dari sini. Pergi? Kita tidak bisa begitu. Urusan kita belum selesai. Urusan apa yang belum selesai? Kakak. Maksud ibu, kita sudah berserbayuan untuk suapera hubut berkema di sini. Sayang sekali kalau kita pulang tanpa bersenang-senang. Benar, dan perahunya sudah pergi. Bagaimana kita bisa pergi sekarang? Kalau begitu, panggil perahunya kembali. Di pulau ini tidak ada sinyal. Telepon satelit yang bisa memanggil perahu ada padamu. Berikan padaku. Cukup. Berhentilah bertingkah gila. Kamu tidak menyebalkan? Betul sekali. Kakak, apa kamu mau merusak suasana semua orang? Kamu dengar itu? Qin Wan Ling, kakak menjauh lebih bijaksana 1000 kali lipat darimu. Kalau kamu terus-terusan membuat keributan, jangan harap bisa tetap jadi bagian dari keluarga ini. Siapa yang mau jadi bagian dari keluargamu?
Kalau bukan karena aku takut kelakuan nekatmu akan menarik balas dendam buaya, aku sudah lama putus hubungan dengan kalian. Apa? Kamu mau putus hubungan denganku? Qin Wanling, apakah kamu pikir dengan trik psikologi terbalik ini, kamu bisa membuat semua orang menyukaimu? Jangan bermimpi. Tidak ada trik psikologi terbalik. Kalau aku bilang di sini ada buaya pemakan manusia, berarti di sini pasti ada buaya pemakan manusia. Sudah, jangan macam-macam. Lihat dirimu, bertingkah seperti orang gila. Kamu bahkan tidak pantas jadi anak keluarga Qin. Anak keluarga Qin apaan? Dia cuma orang kampungan yang tidak tahu diri di depan umum. Betul sekali. Kalau bukan karena perjodohan dengan keluarga Xie, siapa yang mau repot-repot menjemputnya dari desa? Sekarang kalian semua sudah lihat. Jarak Interadia dan aku jelas. Perjodohan ini seharusnya jadi milikku. Man benar. Man pasti lebih cocok menikah ke keluarga Xie daripada kamu. Dia lebih cocok. Jadi ini alasan sebenarnya kalian bawa aku berkemah ke sini, ya? Agar anak angkat palsu ini bisa merebut perjodohanku. Anak angkat palsu apaan? Kakak Men adalah anak kandung yang sebenarnya. Kamu si kampungan, bahkan tidak pantas menggosok sepatunya. Kakak, Qin Xiaofeng, Wanling adalah kakak kandungmu yang sebenarnya. Bagaimana bisa kamu membantu orang luar mengganggunya seperti ini? Kakak, maksudmu apa? Kamu menganggapku orang luar? Bukankah kamu memang orang luar? Kamu cuma anak angkat keluarga Qin. Hak apa yang kamu punya untuk merebut perjodohan keluarga Qin? Kamu. Aku tidak akan bicara lagi denganmu. Momo. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengganggu kakak Man seperti itu. Kamu jahat sekali. Aku ulangi sekali lagi. Aku sama sekali tidak ingin jadi kakakmu. Tapi di sini memang ada buaya pemakan manusia. Kalau kalian tidak cari cara menyelamatkan diri, pasti akan menyesal. Kenapa tiba-tiba gadis ini berubah? Mungkinkah benar ada buaya pemakan manusia? Apa itu? Kamu benar-benar percaya trik murahan orang kampung itu? Ayo pergi. Ayo cari Man. Tunggu aku. Ini satu-satunya pohon di pulau ini yang bisa melindungi kita dari buaya pemakan manusia. Tapi pelajaran dari kehidupan masa laluku mengatakan ini tidak akan menyelamatkan nyawaku. Pondok kayu yang reot itu adalah satu-satunya tempat perlindungan kita. Wanling, kamu baik-baik saja? Ibu dan ayah sudah lama tinggal dengan Man, makanya. Kakak, aku sudah tidak peduli pada mereka lagi. Kak, apa kamu percaya padaku? Tentu saja. Kamu adik kandungku. Aku akan percaya apapun yang kamu katakan. Hanya kamu di keluarga ini yang pernah bersikap baik padaku. Jangan khawatir. Aku pasti akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu lagi. Terjadi lagi? Oak, aku akan menunggumu melindungiku. Buaya pemakan manusia. Di mana buaya pemakan manusianya? Killiar, keluar dan gigit aku. Man, jangan marah. Kakakmu sudah dekat dengan Qin Wanling sejak kecil. Wajar saja kalau dia membantunya. Lalu bagaimana denganku? Ibu, apa ibu akan berhenti memperhatikanku hanya karena dia anak kandung ibu? Jangan khawatir. Kamulah anak kesayangan ibu yang sebenarnya. Ibu akan mencari cara untuk melumpuhkannya, agar perjanjian pernikahan keluarga Xie menjadi milikmu. Nah, baru benar. Terima kasih, ibu. Ada apa? Ada yang menggigitku di dalam air. Buaya pemakan manusia. Buaya pemakan manusia datang. Buaya pemakan manusia mau makan kamu. Baiklah, Fang, berani-beraninya kamu mengerjai aku. Fang, kamu bisa tinggal di sini dan bersenang-senang sendiri. Man sedang tidak enak badan. Dia tidak bisa lama-lama di air. Kami duluan ya. Kalau begitu, ayo kita ke darat untuk istirahat. Dia malah menyuruh Kak memperbaiki pondok kayu itu. Dasar bodoh. Mana ada? Tolong.
Ibu, Aku tahu. Buaya raksasa. Buayanya besar sekali. ibu. Qin Wanling ternyata berkata benar. Buaya. Tolong aku. Benar-benar ada buaya. Buaya. Benar-benar ada buaya besar. Kamerala. Bangun dulu. Jangan tekat. Katakan pedaka di mana buayanya. Buaya itu makan orang, buaya. Qin Wanling, kalau kamu sakit, pergilah berobat. Berhenti menakuti Xiao Jun di sini. Shenling, beraninya kamu mengganggu adik kandungmu sendiri sekarang? Kamu sangat kejam. Kejam? Aku? Kalian bersekongkol menipuku ke pulau terpencil ini dan mencoba melumpuhkanku. Bukankah merebut kontrak pernikahanku juga kejam? Tipu apa? Qin Wanling, kami adalah keluargamu. Berhenti bicara omong kosong. Kilyarga? Kilyarga APA? Bukankah kalian semua jengkel padaku dan berharap aku mati di sini? Berhenti berpura-pura. Baiklah. Jadi itu sebabnya kamu tiba-tiba menjadi gila menakuti orang. Jadi kamu tahu rencana kami. Benar. Aku hanya suka Man-Man. Dia adalah kebanggaan keluarga Qin. Kamu merangkak keluar dari lumpur, kotor dan bau. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi anakku. Qin Wanling, cepat kembalikan kontrak pernikahan Man-Man padanya. Karena hubungan darah, aku akan memberimu makan. Kalau tidak. Kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan? Benar aku? Biar aku dimakan buaya? Kalau tidak, mau apa lagi? Benar aku? Kasih makan buaya? Kalau begitu, kamu harus merasa terhormat mati untuk kami dan jadi makanan buaya. Siapa yang berani sentuh adikku? Kamu minta izin aku dulu? Qin Yunji, aku tahu kamu tidak bisa lepaskan Wanling. Tapi Man-Man adalah kebanggaan keluarga Qin kita. Dia lebih cocok untuk perjodohan dengan keluarga Xie. Tadi aku belum jelas? Kalau begitu, aku ulangi. Siapapun yang berani ganggu perjodohan Wanling, berarti musuhku. Bahkan ibu pun tidak terkecuali. Qin Yunji, beraninya kamu melawan aku? Kakak, kamu gila? Kenapa kamu baik banget sama cewek kampung ini? Karena dia adikku. Karena kalian semua tidak percaya aku, serahkan telepon satelitnya. Kita telepon perahu untuk jemput kita sekarang. Mau pergi? Aku tidak akan izinkan. Qin Man-Man, kamu gila. Mau mati ya? Masa sih aku mau mati? Lagi-lagi mau bilang ada buaya di air? Kalau perahu tidak datang jemput, seluruh keluarga kita mati di sini. Iya, hancurin telepon satelit sama saja bunuh diri. Aku akan ambil telepon satelitnya. Kakak, tunggu. Ada APA? Kamu lihat Qin Xiaofang? Aku belum lihat dia. Kayaknya dia pergi berenang di air. Jangan-jangan. Hack, cepat. Buaya pemakan manusia sudah datang. Apa ini? Bukankah ini manik-manik yang dipakai Fang Fang di tangannya? Jadi, Qin Wanling, kamu menghina. Berani-beraninya mencuri. Sudah kuduga dia punya kebiasaan licik. Lihat. Tertangkap basah sebagai pencuri. Aku bukan pencuri. Aku menemukan manik-manik ini. Masih ada darahnya. Qin Xiaofang pasti sudah dibunuh. Qin Wanling, diam. Kau menjebak adikmu sendiri hanya untuk menikah dengan keluarga baik. Kau benar-benar gila. Aku tidak. Sudah. Aku tidak ada lagi yang mau kukatakan padamu. Karena kalian semua tidak percaya padaku, jangan menyesal nanti. Hack. Di sini sangat berbahaya. Ayo cepat pergi dari sini. Tidak, kau tidak boleh pergi. Kau harus mengambil manik-manik Fang Fang. Benar. Ambil itu. Lepaskan. Buaya pemakan manusia benar-benar datang. Akan terlambat jika kita tidak pergi sekarang. Qin Howren, lepaskan Wanling. Kak, aku tidak akan mengizinkanmu menolong perempuan kampung ini. Akan ada yang mati. Lepaskan aku, kalian semua. Buaya, benar-benar ada buaya besar. Ya ampun, Qin Wanling. Jadi ini buaya pemakan manusia yang kamu ceritakan? Aduh. Kenapa? Apa buaya pemakan manusiamu dipelihara kura-kura? Lucu banget.
Ya, seram banget. Seramnya bisa dibuat jadi sup kura-kura. Ada APA? Kenapa buaya pemakan manusianya belum datang? Jangan-jangan tertahan sesuatu? Gak ada buaya raksasa sama sekali. Ini semua cuma bohongan yang dibuat si bocah ini untuk menakuti kita. Qin Shenling, kamu gila ya? Kalau mau bohong, setidaknya buat yang meyakinkan. Berhenti mempermalukan diri di sini. Aku yang memalukan diri? Kalian yang buta. Kalau Bajitu katakan, di mana Qin Xiaofeng? Dia di mana? Pasti dia diserang buaya pemakan manusia. Jangan ngomong sembarangan. Fang Fang pasti pergi main ke suatu tempat. Fang Fang gak mungkin berbohong seenak jidat seperti kamu. Sekarang ini, mungkin dia sedang menari-nari dengan kupu-kupu di suatu tempat. Tidak, itu buayanya. Buayanya makan Kak Fang. Qin Wanling bicara jujur. Indra, banyak banget darahnya. Apa? Buaya itu memakan Kak Fang. Darah, banyak sekali darah. Apa? Xiao Jun, apa kamu melihat sendiri Qin Xiaofang diseret buaya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Kembali ke sini dan jelaskan dengan jelas. Qin Wanling, Beranti berpura-pura. Tidakkah kamu lihat Xiao Jun sudah ketakutan setengah mati karena kamu? Aku tidak berpura-pura. Aku yakin Qin Xiaofang diserang buaya. Kalau kita tidak segera cari cara mengatasinya, kita semua akan mati. Qin Wanling, Kalo Berani l'agiment du Tuc Fanfang Mati. Sympa Akubunu Camus et Karanjuga. Hauran, tenang. Tenang? Bocah ini seharian bertingkah gila. Sekarang dia bahkan berani bilang Fang Fang sudah mati. Kak, Fang Fang juga adikmu. Tidakkah kamu khawatir sama dia? Tentu saja aku khawatir. Tapi yang dikatakan, Shenling mungkin bukan bohong. Yang penting cari Fang Fang dulu. Baiklah. Aku akan masuk ke hutan cari Fang Fang sekarang. Kalau sudah ketemu, lebih baik kamu kasih penjelasan. Hutan itu. Jenggen. Cepat kembali. Tidak. Cepat kembali. Kamu tidak boleh masuk ke hutan. Penuh dengan serang buaya. Kalau kamu masuk sekarang dan ganggu mereka, kita semua bisa mati. Mulai lagi. Pertama kamu bilang ada buaya di danau. Tapi yang muncul cuma kura-kura. Sekarang hutan. Qin Wanling. Tidak bisakah kamu cari alasan baru? Aku bilang dia tidak pantas dipanggil Qin Wanling. Dia harus dipanggil Qin si gila. Qin Wanling, kalau kamu berani menghalangi kami mencari Fang Fang lagi, aku akan mengurungmu di rumah sakit jiwa saat kita pulang. Wanling, Fang Fang hilang, dan semua orang khawatir. Kita harus masuk ke hutan untuk mencarinya. Kakak, kamu harus percaya padaku. Hutan itu benar-benar penuh buaya. Kamu akan mati kalau masuk. Cukup, Qin Wanling. Sampai kapan kamu terus begini? Apakah kamu harus mengutuk seluruh keluarga sampai mati baru puas? Kupikir dia hanya takut kami menemukan Fang Fang dan membongkar kebohongan murahannya. Dasar anak nakal. Aku peringatkan kamu, kalau kami tidak bisa menemukan Fang Fang, kamu akan dalam masalah besar. Kamulah. Pergi istirahat di tenda dulu. Kita bicara nanti, setelah menemukan Fang Fang. Tidak, kakak. Jangan pergi. Cukup. Abaikan si gila ini. Aku akan masuk ke hutan ini, dan lihat berapa kepala buaya pemakan manusia yang katanya ada ini. Hari ini aku akan lihat berapa banyak kepala buaya pemakan manusia yang katanya ada ini. Suara apa itu? Itu suara buaya pemakan manusia. Mereka sudah terganggu sekarang. Kita sama sekali nggak boleh masuk ke hutan sekarang, atau kita semua bisa mati. Yang bener aja. Nih, si peramal datang lagi. Kalau suka banget meramal, kenapa nggak buka lapak aja di bawah jembatan layang? Mungkin bisa dapat duit buat obatin kegilaanmu. Ini bukan meramal. Kalau mau cari mati, aku nggak bakal nahanin. Tapi jangan minta tolong ke aku kalau ada APA nanti. Lucu banget. Kamu yang nyelamatin kita? Qin Wanling, apa kamu tinggal di desa terlalu lama sampai otaknya udah nggak waras? Siapapun di keluarga Qin kita lebih baik dari kamu. Emangnya kami bakal minta tolong ke orang kampungan kayak kamu? Kamu nggak layak. Baiklah. Ingat kata-katamu barusan. Wanling. Kak, buayanya makin mendekat. Ayo kita ngungsi ke pondok kayu sekarang. Wanling, enggak. Kamu adikku, Fang Fang juga adikku. Aku nggak bisa ninggalin dia. Kalau dia beneran masuk hutan, aku harus nyelamatin dia bagaimanapun bahayanya. Sadarlah. Kakak. Kamu anggap dia adik kandung, tapi dia cuma anggap kamu kambing hitam.
Nanti kalau buayanya datang, dia yang pertama bakal dorong kamu keluar. Aduh. Cepetan. Lori, Kakak, tolongin aku. Fang Fang. Fang Fang. Cepat bangun. Lori, kamu bilang apa? Fang Fang. Fang Fang. Fanfang. Xiaofang. kakak berhenti mencari. Qin Xiaofang pasti sudah pergi. Cukup. Qin Wanling. Kamu tidak takut disambar petir karena berbohong seperti itu? Kalau iri sama Fang Fang, ngomong aja, mau nakutin siapa dengan trik-trikmu? IRI sama Qin Xiaofang? Emang ada yang perlu diri? Terus apa lagi? Iri karena Fang Fang jadi kesayangan keluarga, sementara kamu cuma seperti rumput liar. Dasar jahat. Mungkin kamu berharap Fang Fang mati di hutan. Oh, gitu. Qin Wanling, kamu cuma tidak disukai dan sakit hati sama Fang Fang. Gak tahu malu banget sih. Qin Wanling, kamu pikir kamu siapa? Man Man dan Fang Fang adalah buah hatiku. Kalau kamu bukan apa-apa. Begitu liburan ini selesai, kamu balik ke desa. Ebyo. Itu keterlaluan. Wanling cuma khawatir semua orang bakal celaka kalau masuk hutan. Jiaku merindu kasih sayang keluarga. Tidak. Kasih sayang keluarga palsu kalian bikin aku jijik, gratis pun aku gak mau. Apa katamu? Sudah lama aku bilang, aku gak mau kalian semua. Aku cegah kalian cuma karena gak mau ikut-ikutan bodoh. Dan akhirnya jadi makanan buaya. Buaya. Buaya lagi. Gak ada hal lain selain buaya. Ya? Suara tadi, itu jelas cuma angin. Tunggu. Tadi memang ada yang aneh. Ibu, kenapa ibu? Kamu lihat buaya? Buaya? Buaya apa? Aku. Aku lihat kelinci liar. Iya, kelinci liar. Kelinci liar. Kelinci liar mana bisa bikin suara sekeras itu? Ini jelas. Itu kelinci liar. Tunggu aku masuk tangkap. Nanti malam kita bisa makan enak. Haoran, jangan sembrono. Lehekon? Di hutan ini nggak ada jejak buaya sama sekali. Kamu di sini aja, terus-terusan histeris. Nanti kalau aku ketemu Fang Fang, kamu yang kena. Mingge, ahli buaya. Jangan halangi kami tangkap kelinci. Bu, nanti kita bikin kelinci pedas ya? Sekelompok orang cari mati. Jangan khawatir, sebentar lagi sakitnya berhenti. Kalian makhluk tak berperasaan. Kalian pantas mati. Tapi, kakak, aku akan bawa dia keluar dari sini hidup-hidup. Kelinci kecil. Kamu di mana? Cepat keluar biar aku rebus kamu. Fang Fang. Fang Fang. Fang Fang. Fang Fang, kamu di mana? Ibu khawatir sekali. Fang Fang. Fang Fang. Kalau kamu tidak cepat keluar, nanti ada yang ngomong kamu diculik serigala. Diam. Jangan berteriak-teriak. Buaya pemakan manusia sangat sensitif terhadap suara. Ah, yang bener aja. Wah, dukun besar Qin datang lagi. Dia bilang kita bahkan tidak boleh bicara keras. Aku kesini bukan untuk kalian. Kakak, cium baunya baik-baik. Ada bau amis yang khas di hutan ini. Qin Wanling. Siapa yang suruh kamu ikut kami? Bukannya kamu bilang hutan ini penuh sarang buaya? Mana buayanya? Mana? Lihat jejak-jejak ini. Pasti buaya pemakan manusia ada di dekat sini. Jangan-jangan ini, benarkah? Apa maksudmu asli atau palsu? Kalau kamu percaya dia, kamu sama bodohnya dengan dia. Betul. Kurasa kamu cuma takut kebohonganmu ketahuan. Makanya kamu ikut kami ke sini untuk menutupi jejak. Tepat sekali. Dia bilang jangan teriak, tapi aku mau teriak. Fang Fang. Fang Fang. Jangan teriak. Minger. Aku teriak. Terus kenapa? Mana buayanya? Ayo, suruh mereka gigit aku. Ayo. Ayo. Ayo gigit aku. Cepat. Ebyo. Ebyo. Ada APA? Apa itu di sana?
Itu buaya. Buayanya datang. Lari. Tidak. Kita tidak boleh pergi tanpa menemukan Fang Fang. Minggir. Kalau kita tidak pergi sekarang, kita benar-benar akan dimakan buaya. Masih bikin cerita tentang buaya, ya? Baiklah. Aku akan ke sana dan ungkap kebohonganmu sekarang juga. Di mana buayanya? Di mana mereka? Ada buaya. Buaya menggigitku. Tolong. Kak, lihat baik-baik. Tidak ada buaya. ITU Kumakatak. Katak? Benar, Kumakatak. Qin Wanling. Ini buaya pemakan manusia yang kamu bilang? Suru dia makan aku. Makan aku. Awas gua makan lo. Kenapa kodok ini ngompol di mana-mana? Jijik. Kakak kedua. Kalian kenapa sih? Semua pada Jijik sama gua. Hauran, jangan dekat-dekat. Kakak masih melindungi cewek ini. Kalau bukan karena dia nakut-nakutin, gua gak bakal dapat kodok ini. Jangan diinjak. Gua mauin aja nginjek. Ini cuma kodok. Apa yang ngehalangin gua buat nginjek? Gua mau un remuquin. Yejilis Jebol. Bau darah bakal narik lebih banyak buaya. Jangan kakak. Kita gak boleh buang-buang waktu lagi. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Tapi kita belum nemuin Fang Fang. Kakak sadar dong. Qin Xiaofang udah pergi. Kita harus pergi. Baiklah kalau begitu. Ayo pergi. Kakak, kalau lo percaya cewek ini, lo bakal dibunuh sama dia. Gua mau tangkap kelinci liar itu. Siapa yang mau percaya dia? Silakan tinggal. Xiayun mana? Barusan dia masih di sini. Jangan-jangan. Itu bergerak lagi. ITU. Jangan-jangan itu kodok raksasa lagi. Kodak APA? Aku nggak tahu itu apa. Itu buaya. Kak, kalau kita nggak lari sekarang, nanti terlambat. Buaya apa? Pasti Xiao Jun lagi main di sana. Xiao Jun, udah sana jangan nakal, kalau nggak keluar. Nanti kakak pukul pantatmu. Xiao Jun lagi main peta umpet sama aku. Awas aja aku tangkap dia hari ini. Keluar. 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 Tolong. Bagus. Ternyata kamu yang nakutin aku. Tunggu aja. Anak itu. Jangan lari. Kak, cepetan. Ada apa, Wanling? Udah puas aktingmu, pembohong? Di hutan ini nggak ada jejak kotoran buaya sama sekali. Ayo, terusin aja ngibul. Kamu bikin kelinciku kabur. Pembawa sial. Lihat APA yang kamu perbuat. Kamu bikin dia takut sampai ngompol. Dengar ya, kalau Fang Fang gak ketemu, aku lempar kamu ke buaya. Apa katamu? Tendang dia. Tendang sampai mati. Jatuhkan dia. Olanji. Siapa yang mau kamu kasih makan buaya? Beraninya kamu melawan ibumu? Seharusnya aku mencekikmu sejak kau lahir. Dasar binatang. Akhirnya jujur juga. Kamu dan kalian semua nggak pernah memperlakukanku seperti keluarga. Wanling, jangan bilang begitu. Ayah cuma... Aku nggak punya ayah. Dan dia nggak pantas jadi ayahku. APA, berani sekali kamu? Hari ini aku pukul kamu sampai mati. APA, Kamu benar-benar cari masalah? Ya? Aku akan memukulmu sampai mati. Ayah, jangan pukul dia. Pukul aku saja. Kim Yunji, Fang Fang dan Man Man adalah saudari kandungmu. Kalau kamu terus lindungi si pembohong ini, jangan panggil aku ibu lagi. Ibu, tolong jangan. Kakak, kalau kamu pilih si pembohong ini, aku nggak akan ngomong sama kamu lagi. Man. Wanling. Ayah. Ibu. Kakak, kamu mau pilih si pembohong ini atau seluruh keluarga? Pilih. 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 Aku pilih. Sudah kuduga. Siapa yang mau pilih si pembohong bodoh dan ceroboh ini? Jadi ini kesempatan keduaku?
Untuk ditinggalkan lebih parah lagi. Sudahlah, Ayah, ibu, aku pilih Wanling. Kamu nggak cinta dia. Aku cinta dia. Kamu nggak percaya dia. Aku percaya dia. Qin Yunji, kamu gila ya? Kok bisa kamu lakukan ini buat dia? Buaya-buaya datang lagi mau makan orang. Itu. Bukannya itu Bayu Fangfang? Itu seperti pakaian Fang Fang. Anna, bagaimana pakaian Fang Fang bisa ada di sana tiba-tiba? Aku akan mengambilnya dan memeriksa. saya menyarankan kamu jangan. Mungkin itu jebakan yang dipasang oleh buaya pemakan manusia. Jebakan? Jebakan macam APA? Sejak kapan buaya memasang jebakan? Qin Wanling, kamu benar-benar pandai mengarang cerita di tempat. Tepat sekali. Bahkan orang gila tidak bisa berakting sebaik ini. Kenapa kamu tidak pergi memenangkan Oscar? Diam, tidak ada yang boleh pergi. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Kamu pergi. Ibu, kamu... Bagaimana dengan aku? Apakah kamu benar-benar akan menentangku untuk si jalang ini? Ibu, aku tidak. Baik, aku akan pergi. Tidak, kakak. Pakaian bernoda darah di tepi pantai berarti buaya pemakan manusia pasti ada di dekat sini. Mereka memancingmu ke kematianmu. Dasar anak nakal. Berhenti menabur perpecahan di sini. ITU hanya mengambil sepotong pakaian camping camping. Bagaimana ITU mencari maut? Oh, aku mengerti. Kamu yang menaruh pakaian bernoda darah itu di danau, kan? Aku yang menaruhnya? Kamulah yang berada di balik semua ini. Kamu yang terakhir pergi ke hutan. Kamu meninggalkan pakaian bernoda darah di sana untuk menipu kami agar percaya ada buaya. Jadi begitu. Qin Wanling, kamu akan melakukan trik apa saja hanya untuk mendapatkan perhatian. Kamu benar-benar gila. Gila? Kamulah yang buta, bodoh, egois, dan tak berperasaan. Kamu lebih buruk dari buaya pemakan manusia. Buaya. Buaya. Buayanya di mana? Aku jelas-jelas melihatnya tadi. Apa aku berhalusinasi? Pembohong. Buaya-buaya ini datang untuk memakanmu. Haoran, kamu ngapain? Dia carry mati. Baja berlumuran darah di air kuma akan menarik perhatian buaya di danau. Melemparnya ke darat akan menarik buaya dari hutan juga. Udahan omong kosongmu. Ini cuma properti untuk kebohonganmu. Bahkan kodok aja nggak bakal tertarik. Apalagi buaya. Ini Baja Qin Xiaofeng. Dia pasti sudah dimakan buaya pemakan manusia. Jangan makan aku, jangan makan aku. Qin Wanling, kamu mengutuk Fang Fang sampai mati dan menakuti Xiao Jun. Aku hajar kamu sampai babak belur. Kamu ngapain? Kamu melindunginya lagi. Aku hajar kamu juga. Aku tahu kenapa kamu nggak suka Wanling. Kalau kamu ganggu dia lagi, aku nggak akan simpan rahasiamu lagi. Rahasia apa? Aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Kalau kamu terus-terusan gila bareng orang sinting ini, kamu bakal mati dibunuhnya. Baik. Kalau gitu, kita lihat siapa yang akhirnya mati. Itu buaya. Besar sekali. Sebesar paus. Gimana? Aktingku bagaimana? Apa aku berhasil menangkap Phoebes pembohong itu? Tepat sekali. Tapi Man-Man, jangan berlebihan. Nanti kamu jadi gila seperti dia. Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Karena kamu bersikeras tidak percaya padaku, bersiaplah mati. Kakak, pondok kayu itu akan lebih aman. Baiklah. Tunggu. Kamu boleh pergi dengan satu syarat. Tanda tangani dulu surat pembatalan itu. Serahkan pertunangan itu kepada Man-Man. Ya, Tanda Tangani. Setelah itu, kamu bisa jadi makanan buaya atau hiu. Kami tidak peduli. Ya. Tanatonggani Sekereng. Berhenti melawan. Kamu akan selalu hanya jadi debu di bawah sepatuku. Pertunangan itu, kembalilah dan perjuangkan itu saat kamu berhasil keluar dari pulau buaya ini hidup-hidup. Kamu. Baik. Kalau begitu, beku sampai mati di pondok itu. Jangan beri mereka makanan, air, atau selamat. Benar, tidak ada untuk mereka. Sebentar la Gijola. Kenapa kita tidak mengadakan pesta api unggun? Kita bisa menikmati erangan dari pondok itu sebagai hidangan pembuka. Pesta api unggun. Kalau begitu, kudoakan kalian semua makan malam yang enak untuk buaya-buaya. Jelas ada puluhan buaya pemakan manusia di pulau ini. Lari. Cepat lari.
Tapi kenapa kali ini buayanya tidak muncul? Apakah kelahiranku kembali memengaruhi mereka? Tunggu, mungkinkah karena apinya? Di kehidupan sebelumnya, buaya datang tepat setelah telurnya pecah. Sama sekali tidak ada waktu untuk menyalakan api. Wanling, kamu bicara apa sih? APA? Itu buayanya. Buaya takut api. Tapi semua hewan di alam takut api. Apa istimewanya? Sangat istimewa. Artinya buaya pemakan manusianya belum pergi. Mereka hanya menunggu apinya padam. Mungkin saat ini, mereka sedang mengendap di suatu tempat. Kalau begitu, mereka sedang menikmati makan malam terakhir mereka. Tidak. Aku harus memperingatkan mereka. Hanya akan dibilang pembohong lagi. TAPI. Kakak, aku sudah berkali-kali memperingatkan mereka. Mereka tetap tidak percaya. Kan kakak yang menyiapkan semua kayu bakarnya. Kayu bakar itu hanya akan bertahan 5 menit. Kalau begitu, 5 menit lagi adalah hari kiamat mereka. Aduh, kawan baruku. Ya ampun, kawan baruku. Ini busana haute couture yang masih baru banget. Ibu. Kamu baik-baik saja? Haoran, sudah gelap begini. Kenapa Fang Fang belum pulang? Jangan-jangan dia. Aduh, Bu. Ibu kebanyakan dengerin si pembohong itu, sekarang ibu jadi ikutan curiga. Bu. Aku 120% yakin di sini nggak ada buaya. Fang Fang nggak mungkin celaka karena buaya. Dia mungkin cuma capek main dan ketiduran di suatu tempat. Waktu kita kecil, kan kita juga pernah sembunyi di lemari pas main peta, umpet, terus tidur di sana semalaman sampai bangun? Iya, bener banget. Di pulau ini nggak ada orang lain selain keluarga kita. Fang Fang nggak mungkin kena masalah. Tapi tetap aja, kita nggak boleh biarin si pembohong itu lepas dengan mudah. Kak, lapar enggak? Kak, ini ayam panggang yang baru ku buat. Hei, sayang banget, kalian berdua nggak kebagian? Kamu. Bodoh, buayanya sebentar lagi datang. Berani-beraninya kamu bawa makanan jauh-jauh dari api? Ingat kata-kataku, kamu yang pertama mati. APA? Chin Wanling, dasar pembohong tak tahu malu. Lagi-lagi bikin trik murahan buat ngejek aku. Aduh, buayanya datang. Bakal ada yang mati. Kamu emang suka banget acting, ya? 1 menit lagi, kamu bakal lihat siapa yang lagi acting di sini. Sekarang malah hitung mundur? Kakak, pas banget kamu datang. Dia itu gila total. Udah stadium akhir, nggak bisa diselamatin kan? Iya, jadi mending jangan buang-buang tenaga ngomong sama dia. Mending ayam panggang ini aku kasih ke buaya daripada dikasih dia sesuap. Bagus, kakek buaya, kakakku traktir kamu makan tengah malam. Kakak, kalau kamu berlutut dan minta ampun sama aku sekarang, serahkan tunangannya ke aku dengan mudah. Mungkin aku bakal kasih kamu sesuap buat dimakan. Kalau enggak? Kalau enggak, kakak, kamu bisa jadi anjing liar bareng Qin Wanling. Kalian berdua. Kakak, ada yang aneh. Tiba-tiba terlalu sepi. Beneran sepi. Serangga aja nggak ada yang bunyi lagi. Itu buayanya. Buayanya udah di sini. Buayanya sudah datang. Ah, yang bener aja. Lagi-lagi pura-pura. Kakak, aku takut banget. Maman, Kuma au Rambodo Yang Bakal Tertipus Sama Akal Akal Amerika. Diam. Jeng Aaron. Dengerin kamu ngibulin lagi? Buayanya datang. Larry. Aku takut setengah mati. Aku nggak bercanda. Kembali ke api sekarang juga. Robek kursi piknik itu buat kayu bakar. Jangan biarin apinya padam, kalau nggak. Kalau nggak gimana? Kakak, kamu beneran mau ikut-ikutan gila sama orang gila ini? Tinggal 10 detik. Cepetan kembali dan tambahin api. Kalau nggak, kamu mati. Man, kakak bilang aku bakal mati. Kamu percaya? Percaya setan. 5 detik. Apinya mau padam. Percaya atau enggak, balik ke sana dan tambahin kayu bakar sekarang juga. Apa katamu? Aku nggak dengar. Suaramu terlalu lemah. 4 detik. Tambahin kayu bakar.
Kakak, itu api unggun kita. Emang ada urusannya sama kamu? 3 detik. Sayang, kenapa aku merasa gelisah banget hari ini? Buayanya makan kakak Fang Fang. Xiaoyun, apa katamu? Kenapa nggak bilang dari tadi? 1 detik. Waktunya habis. Lari, ada buaya. Cepat, ayah. Ayah, buayanya sudah sampai sini. Ayo, ayo. Kita harus bagaimana? Wanling, kamu benar. Benar-benar ada buaya pemakan manusia. Ya. Aku tidak pernah berbohong. Mereka saja yang tidak tahu. Buaya pemakan manusia itu akan mengajari mereka siapa yang benar-benar gila. Kita harus bagaimana? Sayang, Kita harus lari ke dalam hutan. cepat lari. Buaya, buaya, ada buaya. Itu buaya dari hutan. Mereka datang lagi untuk memakanku. Lagi? Xiao Jun, kamu melihat buaya di hutan tadi, kan? Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku sudah bilang, buayanya sedang memakan orang. Sudah, jangan bertengkar. Cepat pikirkan cara keluar. Cape Honda. Qin Wanling sudah tahu soal buaya dari awal. Tempatnya pasti yang paling aman. Baiklah, ayo pergi. Ayo. Cepat, cepat, cepat. Buka pintunya. Buaya sudah datang. Buka. Biarkan aku masuk. Cepat selamatkan ibu. Selamatkan ibu. Buaya sudah datang. Sekarang kalian akhirnya takut? Bukankah kalian yang bilang aku gila dan mau mengurungku di rumah sakit jiwa? Ayah salah. Kamu tidak gila. Tolong selamatkan kami. Wanling, ibu salah. Ibu seharusnya tidak membentakmu. Selamatkan ibu. Wanling, biarkan kami masuk cepat. Aku akan memberimu apapun yang kau mau. Pertunangan itu milikmu. Harta keluarga itu milikmu. Aku akan memberimu apapun. Biarkan aku masuk. Wanling, jika kau tidak suka Manman, ibu akan mengusirnya sekarang juga. Aku hanya akan memanjakanmu. Ku tak mau kakak Manman lagi. Kamu adalah kakakku yang sebenarnya. Kakak, selamatkan aku. Ya, Qin Manman bukan APA. Kamu adalah putri ayah yang sebenarnya. APA? Beraninya kau meninggalkanku untuk si jalang kecil ini. Kalian gila? Berani-beraninya kalian ninggalin aku buat si jalang ini. Aku anak yang kalian besarkan selama 18 tahun. Darah daging kalian sendiri. Pergi. Terus kenapa? Kalau bukan karena kamu yang buat onar, Wanling gak akan pernah menjauh dari kita. Pergi. Mulai sekarang, Wanling adalah anak kesayangan ibu. Ibu, tapi aku yang... Diam kalau mau hidup. Satu kata lagi, aku akan lempar kamu ke buaya. Dengar itu, adik Wanling, kita nggak mau Qin Manman lagi. Mulai sekarang, kakak kedua akan nurut sama kamu. Wanling, mereka sudah tahu salah. Tolong buka pintu. Biarkan mereka masuk. Apa kakak benar-benar mengira aku orang yang tega membiarkan orang lain mati? Tentu saja tidak. Wanling, kakak tahu kamu lagi marah sekarang. Tapi keluarga enggak bol dendam semalaman. Lagi pula situasinya darurat. Tidak. Kakak nggak ngerti. Bukan soal pilih kasih mereka yang kubenci. Tapi kelakuan mereka yang tak tahu malu, egois dan kejam. Maksud kamu apa? Karena aku nggak yakin, kalau aku biarkan mereka masuk, mereka bisa kompak buat usir kita ke buaya. APA. Mengusir kita ke buaya? Wanling, kamu bercanda ya? Kita keluarga. Masa ayah mereka tiga buang kita ke buaya? Wanling. Tolong selamatkan ibu. Aku mimpi. Di mimpi itu, buaya datang. Kau selamatkan Qin Xiaofeng, lalu dia dorong kau keluar. Fang Fang, Sipat. Terus mereka kompak tendang aku ke danau. Casey makan buaya kumabayar mereka selamat. Kau bilang cinta kami? Kalau gitu, mati buat kami. Kau harusnya merasa terhormat jadi makanan buaya. Jadi, kamu masih pikir kita harus selamatkan mereka? Qin Yunji, Dazar Binatang. Buka pintunya sekarang juga. Wanling, ibu tahu salah. Tolong selamatkan ibu. Wanling, mimpi itu selalu terbalik. Kita nggak boleh percaya ini. Kalau ternyata nggak terbalik? Kalau nyatanya menyelamatkan mereka malah bikin kita tewas? Kakak, kamu mungkin nggak takut mati, tapi kamu mau aku ikut mati juga? Ada buaya gigit tanganku. Lupakan semua ini. Buka pintunya dulu. Buka.
Cepat buka pintu. Qin Yunji, kau pengkhianat busuk. Kalau tidak buka, aku cabut hak warismu. Dasar anak nakal. Minta maaf KL Wanling sekarang. Katakan kau tidak akan memperebutkannya lagi untuk apapun. Ibu, apa yang kau lakukan? Aku anak perempuan kesayanganmu. Diam. Wanling, buka saja pintunya dan aku serahkan Man-Man padamu sekarang. Pukul dia, marahi dia, lakukan apapun yang kau mau. Buaya datang lagi. Binatang sialan. Kenapa semakin banyak, ayah? Karena mereka tidak di pihak kita. Vejitu mereka buka pintu, kita dorong mereka keluar. Sempurna, gunakan mereka untuk memberi makan buaya. Kau dengar itu? Kita hanya menipu dua bajingan itu keluar untuk memberi makan buaya. Mengerti. Beri makan mereka ke buaya. Wanling. Selamatkan ibu. Tolong buka pintu. Buka. Buka pintu. Wanling. Aku percaya mereka. Mereka tidak akan pernah menyakiti kita. Wanling, aku percaya sama mereka. Mereka pasti nggak bakal sakiti kita. Pintunya terbuka. Ayo, masuk semua. Cepat. Yunji, ayah tahu kau takkan tega meninggalkan kami. Yunji, kamu anak yang baik banget buat ibu. Kak Yunji, maaf ya tadi aku ngomong kasar. Jangan dimasukin ke hati. Kak Yunji, jangan biarin mereka sentuh kamu. Gak apa-apa, kita kan keluarga. Beneran ada buaya. Cepat pergi dari sini. Kak Yunji, awas. Minger. Kalian mau ngapain? Kita mau ngapain? Ya buat apa lagi? Tentu saja berterima kasih sama Kak Yunji yang jadi umpan buaya kita. Minger. Kak Yunji. Kakak. Enyala. Dasar makhluk menjijikkan. Kakak. Dasar perempuan brengsek. Kalian bocah nakal. Keluar. Kau ikut dia juga. Wanling, awas. Kalian berdua idiot benar-benar pikir bisa memanipulasi kami? Benar. Kalian tadi berlambat-lambat di dalam dan tidak mau membuka pintu. Sekarang lihat siapa yang memohon kepada siapa. Kakak, sekarang kau lihat apa yang terjadi ketika kau bayarkan mereka masak? Maaf, Wanling. Ini semua salahku. Aku membuatmu terjebak dalam bahaya ini. Mereka tidak bermaksud begitu. Mereka tidak punya niat jahat. Tidak ada niat jahat? Qin Yunji, kapan akhirnya kau sadar dan melihat kenyataan? Wanling, aku hanya... Kau masih berpegang pada harapan. Kala begitu, pergilah memohon kepada mereka sekarang. Lihat apakah sampah-sampah itu akan membuka pintu untukmu. Masa aku mau membuka pintu untukmu? Qin Yunji, kapan kamu akhirnya sadar? Wanling, aku hanya... Masih berharap ya? Kala begitu, pergilah memohon pada mereka. Lihat apakah sampah-sampah itu mau repot membukakan pintu untukmu. Tempat ini benar-benar kumuh. Kotor dan bau sekali. Bahkan gubuk kayu yang jelek pun tidak bisa diperbaiki dengan benar. Layak saja mereka jadi makanan buaya. TAPI. Kamu pikir mereka akan kembali merangkak memohon kita untuk membuka pintu sebentar lagi? Man-man, kalau mereka datang merengek padamu, maukah kamu membiarkan mereka masuk? Tentu saja aku. Man-man, Howard, buka pintu. Wanling dan aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tentu saja aku tidak akan membuka pintu. Kak, kukira kamu sangat menyayangi adikmu. Kalau begitu, cepatlah pergi bergabung dengan adik kesayanganmu. Jadilah makanan buaya bersama-sama. Untuk apa kamu memohon pada kami? Kalian tidak bisa melakukan ini. Wanling dan aku yang memperbaiki gubuk ini. Lalu apa? Kami yang menempatinya sekarang. Ini milik kami. Qin Yunji, kalau kamu memilih si anak kecil itu daripada kami, jangan berani-berani kembali. Dasar tidak tahu terima kasih. Pergi hidup dengan orang kampungan itu terserah kami. Kak, sekarang kamu lihat sifat asli mereka? Apakah kalian bahkan manusia? Apakah kalian masih punya sedikit hati nurani? Hati nurani? Apa itu? Berapa harganya? Katakan padaku, ha? Buka pintu. Biarkan kami masuk.
Howard, Man, buka pintu. Aku dan Wanling gak bisa tahan lama-lama lagi. Sujud dan mohon padaku. Mungkin kalau aku lagi baik hati, nyawa sialan Qin Wanling itu bakal aku kasihani. Aku bermimpi. Di dalam mimpi itu, buaya-buaya datang. Kamu selamakan Qin Xiaofeng, Ejia malah dorong kamu keluar. Terus mereka kompak nendang aku ke danau. Biar Casey makan buaya, ku bayar mereka sendiri selamat. Gimana kalau itu beneran terjadi? Gimana kalau nyelamatin mereka malah bikin kita tewas? Aku salah menilai mereka, menyangka sampah-sampah itu sebagai manusia. Buka pintunya. Aku nggak usah masuk. Tapi kamu harus kasih Wanling masuk. Suju, baru kami pertimbangan bu akaziani nyawa anak aramitu. Kamu ngomong apa? Aku ini kakakmu, keterlaluan kamu. Kalau Mary seketerlaluan, ya jangan sujud. Kami juga nggak maksa. Nggak mau sujud? Kamu bisa temenin si anak haram itu jadi camilan tengah malam buat buaya. Kamu. Baik. Aku sujud. Kakak. Jangan. Baiklah. Aku akan berlutut. Kak. Jangan. Kak. Walaupun kau berlutut untuk mereka, mereka takkan pernah membuka pintu. Aku tak peduli bisa masuk atau tidak. Yang penting kau selamat. Tolong buka pintunya. Biarkan Wanling masuk berlindung. Kak, berhenti berlutut. Bengan. Selamatkan saja Wanling, dan aku akan menghadang buaya-buaya di pintu sampai napas terakhir. Dengar itu, kakak kedua? Dia benar-benar berlutut. Tapi aku cuma bohong padanya. Bohong padanya? Sudah jelas. Aku sudah lama tak menganggapnya sebagai kakak. Dia berlutut atau tidak, itu bukan urusanku. Tapi dia masih saudara kandungmu. Saudara kandung? Qin Yunji tidak pantas jadi kakak Man-Man. Hanya aku yang pantas jadi kakak sejati Man-Man. Benar. Hanya haoran kakak sejati Man-Man. Aku sudah berlutut. Sekarang cepat buka pintu. Biarkan Wanling masuk. Bodoh. Kami bahkan tak bisa melihat kau berlutut. Tentu saja kami bisa menyangkalnya. Kalian berdua sebaiknya pergi menyembah buaya saja. Minta kakek buaya mengampuni nyawa kalian. Apa katamu? Kukatakan untuk terakhir kalinya, buka pintunya. Atau, jangan salahkan aku kalau aku menyobek topengnya, dan membongkar rahasia terkotor keluarga Qin. Rahasia? Rahasia kotor apa yang mungkin dimiliki keluarga kita? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Qin Yunji, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya mengancam kami. Ayo, katakan. Aku ingin lihat omong kosong apa lagi yang bisa kamu karang kali ini. Jangan katakan. Wanling, kamu tahu kenapa ibu tidak pernah menyukaimu? Hanya karena dia meremehkanku karena aku besar di desa. Seperti aku tidak pantas untuk status berharganya. Bukan. Karena hanya kamu. Karena hanya kamu anak kandung ayah. APA? Anak kandung? Qin Yunji, kamu lebih baik jelaskan dengan jelas. Dia bohong. Jangan percaya dia. Aku tidak mengarang. Ayah, ibu sudah hamil denganku saat menikah dengan ayah. Bahkan aku pun bukan anak kandung ayah. Kamu bicara apa? Maksudmu bahkan kamu bukan anak kandungku? Dia sedang berbohong. Jangan termakan. Jelaskan sekarang juga. Sayang, dia bohong. Jangan percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Keluar. Qin Yunji, kamu jelaskan dengan jelas. APA. Ibu tidak pernah bilang kalau dia membencimu karena kau menghancurkan kesempatannya dengan kekasihnya? Dia bahkan sengaja mengirim Wanling ke desa dan menyelipkan obat kemandulan untukmu. Jadi begitu rupanya. Wanita selingkuh yang beracun, berani-beraninya menyebutku kotor. Sungguh konyol. Aku akan mencekikmu, bajingan. Sayang. Percayalah padaku. Dia membohongimu. Ayah, kepala rumah tangga Zhang adalah ayah kandung kami. APA?
Kepala rumah tangga Zhang? Ayah! Zhang tua, kamu di situ. Siapa yang kau panggil ayah? Berani-beraninya mempermainkanku. Aku bunuh kau. Ayah, buka pintunya cepat. Selamatkan satu-satunya putrimu. Ayah, buka pintunya. Selamatkan putrimu satu-satunya. Kakak. Kakak, kamu baik-baik saja? Digigit binatang buas itu. Aku baik-baik saja. Wanling. Wanling, pintunya sudah terbuka. Cepat masuk. Aku tidak mau masuk. Wanling, ayah salah. Masuklah, dai luar terlalu berbahaya. Biarkan kakak masuk juga. Tidak, dia terluka. Dia berdarah. Kalau dia masuk, kita semua akan dalam bahaya. Wanling, masuk saja. Asalkan kamu selamat, aku bisa mati tanpa penyesalan. Qin Man, kalian sekawanan bangsat yang lebih buruk dari babi dan anjing. Setelah bertahun-tahun kami membesarkan kalian, ini caranya kalian menusuk kami dari belakang? Teras APA Tentang membesarkan kami, yang katanya ITU? Si tua bangka itu sudah lama seharusnya mati. Kalau tidak, bagaimana kami bisa merebut kembali harta keluarga Qin? Begitu kalian semua mati, kami akhirnya bisa jadi keluarga bersama Steward Sang. Terima kasih, buaya. Akhirnya aku terbebas dari dua beban ini. Buayanya berkerumun. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Wanling, bawa ayah dan pergi. Aku yang akan menahan mereka. Tidak. Kalian berdua yang pergi dulu. Kalian harus melindungi satu-satunya keturunan keluarga Qin yang tersisa. Yunji, aku akan membagi hartaku denganmu 50-50. Cepat. Pergi. Lari. Cepat pergi. Wanling, di dalam mimpimu, selain pondok kayu itu, apakah ada tempat aman lainnya? Ke arah pohon besar di tepi danau. Ada tangga panjat yang tertinggal dari acara berkemah. Cepat. Wanling, di sini sangat tinggi. Buaya pasti tidak bisa memanjat ke atas. Kita aman sekarang. Aku tak pernah menyangka dia benar-benar akan menyelamatkanku. Dia jelas-jelas bilang aku tidak punya kualifikasi untuk menjadi wanita keluarga Qin. Kak Yunji, dia memang selalu orang yang egois. Kenapa dia mau mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku? Benar. Aku, Qin Zhenting, memang orang yang egois dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi untuk kelangsungan darah keluarga Qin, aku akan bawa kalian semua ke neraka bersamaku sekalipun aku mati. Buka pintunya. Buka pintunya. Ada APA. Sepertinya ayah membuka pintu kabin paksa. Qin Zhenting, kamu gila ya? Dia menghancurkan pintunya. Buaya-buaya akan masuk. Mereka sudah di sini. Jangan makan aku. Dasar gila. Gila? Bukannya kita harusnya keluarga yang penuh kasih dan bahagia? Kalau kita yatu bersama. Selamanya tak terpisahkan. Ayo kita mati bersama. Aku tidak mau mati. Kamu mati sendiri. Aku tidak ikut mati bersamamu. Xiaoyun, lari, lari. Cepat. Keluar dari sini. Pergi. Xiaoyun. Kamu mati saja. Kami tidak akan ikut. Jangan tinggalkan aku. Kembali ke sini. Kembali. Kita mati bersama. Lari cepat. Kita sudah tamat. Sekarang kita harus kemana? Qin Wanling dan kakak pergi kemana? Di sana. Ya. Naik ke pohon. Kita akan aman di atas sana. Cepat naik ke pohon. Kakak, mereka menuju ke sini. Kakak, kamu sedang apa? Aku menarik tangganya. Tidak ada yang akan menyakitimu. Kakak, aku kira. Kira apa? Kira aku masih akan berhati lembut? Aku tidak bodoh. Aku memang menyelamatkan orang. Tapi bukan untuk monster. Akhirnya, kita jauh dari buaya sialan itu. Cepat turunkan tangganya. Biar kami naik. Menarik kalian naik? Kenapa kami harus? Karena kamu memanggilku gila? Kempangen? Karena kamu melemparkan kakak dan aku keluar kabin untuk jadi makanan buaya? Wanling,
Ibu tahu dia salah. Kasih ibu kesempatan terakhir. Ibu mohon padamu. Wanling, ibu tahu ibu salah. Kasih ibu kesempatan terakhir. Ibu mohon padamu. Tidak. Kamu cuma takut. Takut kamu akan berakhir seperti Qin Xiaofang dan Qin Zhenting, ditelan hidup-hidup sama buaya. Kakak, kami ini saudara sedarahmu. Kamu harusnya melindungi kami, bukan si kampungan ini. Sejak kau melemparku keluar pintu kayu itu, aku sudah bukan saudara siapa-siapa lagi, kecuali saudaranya Wanling. Pergi. Kalau mau selamat, carilah tempat aman lain, sebelum buaya-buaya itu sampai sini. Tempat aman? Pondoknya sudah runtuh. Mau pergi kemana lagi? Qin Wanling, Qin Yanji, perbuatan kalian bakal kena petir. Kalianlah yang pantas dihukum langit. Apa kalian sudah lupa kejahatan yang baru saja kalian lakukan? Kejahatan apa? Jangan ngomong sembarangan. Ini semua salah Qin Zhenting. Sifat egois dan kejamnya. Dia Dima Kambuaya. C'est 40 diamants du Tuk quitte un Tuk nazi Byong Sama. Betul. Ini semua salah dia. Dialah yang coba menghancurkan kita. Simpan saja alasanmu. Buaya-buaya itu nggak akan dengar bohonganmu. Mereka cuma akan melahap dan menggilingmu jadi serpihan, kalian para penipu. Lihat. Mereka datang lagi. Wanling, ibu sudah bersujud. Cepat turunkan tangganya. Ibu nggak mau mati. Kalau mau hidup, ambil ini dan lawan buayanya. Lawan seperti kakak, aku, dan Qin Zhenting. Menang kamu selamat. Kalau kalah, Tongkat bodoh ini? Aku nggak mau sampah ini. Kakak, Wanling. Kita nggak bisa lawan buaya-buaya ini. Cepat naikin kita. Kami mohon, aku sumpah. Kali ini, nggak ada yang akan mendorongmu ke buaya. Kakak jahat, kenapa kamu curi tunangannya? Aku nggak mau kamu jadi kakakku lagi. Kamu pembuli. Qin Xiaojun, kamu ngapain? Ayah, kamu benar. Ini semua salahku. Aku akan kembalikan dia padanya sekarang juga. Qin Wanling, aku nggak peduli kamu benci aku. Tapi Qin Xiaojun masih kecil. Dia nggak bersalah. Pasti kamu akan selamatkan dia. kakak, haruskah kita selamatkan Xiaojun? Ibu, begitu Xiaojun naik tangga, kita semua naik bareng. Betul. Naik, lalu tarik mereka turun. Buat makan buaya. Kak, haruskah kita selamatkan Xiaojun? Kak Wanling, tolong aku. Xiaojun masih kecil. Mungkin kita harus menyelamatkannya. Jangan mendekat. Jangan makan aku. Apa lagi yang ditunggu? Cepat. Tarik Xiaojun naik. Cepat. Xiaojun, naik cepat. Cepat. Tarik dia naik. Xiaojun, pegang erat. Kak menarikmu naik. Kamu ngapain? Dasar kurang ajar. Berani-beraninya nyelinap naik pohon. Xiaojun aja udah di sini. Nambah satu lagi kenapa? Iya benar. Udah deh. Tarik kami. Diam. Cepat selamatin aku. Aku mau naik. Adegan ini, kok rasanya sangat familiar dan menyakitkan. Kak, tolongin aku. Wanling. Jangan ditolong. Maksudmu familiar gimana? Kak, kamu tahu kenapa aku ajak kamu ke pondok itu? Karena di sini, di pohon yang sama ini, mereka mendorongku. Qin Manman cuma anak gadis palsu keluarga Qin. Beraninya kau sakiti aku demi dia. Anak gadis palsu? Yang gak disayang, itulah anak gadis palsunya. Kak, lempar dia ke bawah. Maaf, Wanling. Tapi aku dan Manman memang lebih dekat. Aku nggak bisa mengecewakannya. Tapi sekarang, yang ada di atas pohon ini kan aku. Qin Wanling, kau mau apa? Aku mau apa? Aku mau kasih tahu kalau pohon ini sekarang milik keluarga Qin. Qinku. Qin milik Qin Wanling. Maksudmu apa? Maksudku, aku tidak akan mengizinkan kalian naik. Bahkan jika kalian naik tangga, kalian tidak akan pernah bisa sampai ke pohon ini. Qin Wanling, kau pikir pisau kecil yang menyebalkan ini bisa menakutiku? Begitu aku sampai di atas, aku akan mencabik-cabikmu. Cepat. Dasar gila. Sekarang, masih pikir aku cuma menggertak? Wanling, ibu tahu dia salah.
Wanling, Kak salah. Kak akan memberimu apa saja. Kontrak pernikahan, harta keluarga, apapun yang kau mau. Semuanya untukmu. Semua uangku, rumahku, mobilku. Semuanya untukmu. Tolong selamatkan Kak. Qin Haoren, anginnya terlalu kencang, aku tidak bisa mendengarmu. Apa katamu? Qin Haoren, anginnya kencang banget, aku nggak dengar. Bilang apa? Qin Wanling, aku salah. Tolong selamatkan kakak kedua. Sekarang baru minta-minta? Waktu bilang aku gila, minta-mintanya di mana? Orang gila beneran aja nggak bisa sebaik ini. Kenapa nggak ikut Oscar aja? Waktu suruh kami nyembah buaya, minta-mintanya di mana? Kalian harusnya nyembah-nyembah minta kakek buaya ngasihani nyawa kalian yang nggak ada harganya. Sekarang baru minta ampun? Udah telat. Terus mau apa? Pana kami? Kalau begitu, kamu melanggar hukum. Jangan sentuh kami. Itu ilegal. Wanling, jangan gegabah. Tenang, Kak. Aku nggak akan biarkan sampah-sampah ini menodai tanganku. Kalian kan sangat pengen naik ke sini, ya? Kalian semua ngaku salah nggak? Oke. Kalau gitu, tetap bergelantungan di tangga ini. Pikirkan baik-baik di mana salah kalian. Apa katamu? Kamu mau kami bergelantungan di sini kayak monyet semalaman? Apa katamu? Kamu mau kami gantung di tangga ini seperti monyet sepanjang malam? Betul. Kalian tetap di sini, di tangga ini. Kalau bisa bertahan sampai subuh, saat buaya-buaya pergi, mungkin nyawa kalian yang menyedihkan ini bisa selamat. Aku nggak kuat. Tanganku sudah mati rasa. Kamu nggak bisa tahan lagi. Kamu akan jatuh. Puluhan buaya di bawah sana, sedang menunggu camilan tengah malam mereka. Tangga ini kuat menahan berat kalian. Kalau nggak mau jatuh, cari cara untuk mengikat diri ke tangganya. Apa? Kakak. Di atas pohon jelas masih ada tempat. Kenapa nggak mau naikin kami? Kalian dua anak durhaka. Beraninya kalian memperlakukan aku seperti ini. Perbuatan kalian akan mendatangkan hukuman dari langit. Sudah, jangan berlagak. Satu kata lagi dari kamu, akan kulempar kamu langsung ke mulut buaya. Baik. Baik. Kami akan tetap di sini. Kami janji nggak akan bikin masalah. Lanchi, Man. Kami di sini. Di sini. Ada parahu datang untuk menyelamatkan kita. Cepat, turun cepat. Ada APA? Kenapa kalian semua bergelantungan di pohon? Pulau ini penuh buaya. Kami nyaris tidak selamat. Apa? Buaya? Iya. Buaya pemakan manusia. Beng Zatua Kin Genting dan Fangfang itu, mereka berdua dimakan buaya. Apa? Ayah, jalankan perahunya. Bawa kami pergi dari sini sekarang. Yunji dan Xiao Jun, mereka belum naik ke perahu. Xiaoyun. Xiao Jun, turun cepat. Betul. Bawa saja Xiao Jun, ayo kita pergi. Tinggalkan Qin Wanling dan Qin Yanji di sini, Butte Serapam Buaya. Dua pembawa sial itu bikin kita bergelantungan semalaman. Mereka tidak pontanek perau. Ada apa lagi? Apa Yunji mengganggu kalian semua? Ayah, dia mengkhianati kami. Dia memilih si kampungan Qin Wanling daripada kami. Lupakan dia. Ayo pergi. Apa? Berani-beraninya dia mengkhianati kalian semua? Begitu Xiao Jun turun, kita langsung berlayar. Begitu Xiao Jun turun, kita langsung berlayar. Apa katamu? Kamu akan meninggalkan kami di sini? Benar. Kami akan meninggalkanmu, pengkhianat bermuka dua. Kenapa? Pengkhianat sepertimu tidak layak jadi bagian keluarga Qin. Tunggu dulu. Qin Zhenting sudah mati. Mulai sekarang, keluarga ini ganti nama jadi Zhang. Kamu bisa tetap terjebak dengan orang kampungan ini selamanya. Yunyi, jangan salahkan ibu karena kejam. Ini semua karena kamu pilih putri Qin Zhenting. Kamu benar-benar bikin pilihan terburuk. Kalian benar-benar gila. Kak, kami tidak pergi, dan sebaiknya kamu juga jangan pergi. Kalau kamu berlayar sekarang, kamu akan celaka. Wanling, Ada APA? Buaya-buaya itu tidak pernah pergi, mereka bersembunyi di bawah air. Buaya-buayanya belum pergi, mereka bersembunyi di dalam air. Jadi aku peringatkan kalian, jangan sekali-kali pergi sekarang. Kalau tidak, nanti perahu tenggelam dan kalian semua mati lemas, baru menyesal sudah terlambat. Ah, yang bener aja. Kamu pikir kamu nabi cuma karena ngomong sembarangan? Udah di ujung jalan, masih aja mau nakut-nakutin kita.
Danau ini kosong melompong. Nggak ada tanda-tanda apa-apa. Mana buaya yang katanya ada itu? Dia cuma kesel karena ditinggal. Dia ngada-ngada lagi buat nipu kita. Sayang sekali buat dia. Kita nggak bakal tertipu. Xiaoyun, cepat turun. Ikut mama. Ayo. Kak Wanling, apa buayanya masih di sini beneran? Ayah, Xiaojun. Kalau kamu percaya kami, tetaplah di sini bersama kami. Aku dan kakak akan cari cara lain buat bawa kita keluar dari sini. Tapi kalau kamu pilih percaya mereka. Kak, kamu mau percaya siapa? Aku percaya Kak Wanling. Kak sudah gila benar. Percaya sama orang kampung itu daripada kita. Ya sudah, mati aja sama dia. Kalau dia pengen banget jadi makanan buaya, siapa kita yang bisa larang? Ayo, Raja-Raja Buaya. Setelah kami pergi, pastikan kalian makan mereka selagi masih hangat. Jangan dengarkan kebohongan mereka. Buayanya sudah pergi. Sekarang sudah aman untuk kita pergi. Betul. Cepat turun. Atau kami tinggalkan kamu. 3. Itu anakku. Anak sejati Qin Haoran. Kalau gitu aku tinggal di sini sama Kak Wanling. Apa katamu? Kamu mau tinggal sama siapa? Sama Kak Wanling. Xiaojun. Kakak sudah gila. Sekarang kamu juga? Aku kan kakak kandungmu. Berani-beraninya kamu milih dia daripada aku? Dia kuma anak nakal yang kotor dan busuk. Kamu akan menyesal pilih dia. Xiaojun, jangan keras kepala. Turun sekarang juga. Kak Wanling bukan orang jahat. Kalian yang jahat. Kalian bahkan membunuh Ayah Qin dan Kak Fang. Berani-beraninya kamu bilang begitu. Kami tidak membunuh mereka. Iya, kalian yang bunuh. Pergi sana, aku nggak akan pernah bantu kalian lagi buat hal-hal jahat. Ibu, ayah, kami berdua sudah lebih dari cukup. Ngapain butuh anak durhaka seperti dia? Betul. Kita pulang dan ambil harta si tua Qin Zenting itu. Harta. Kita akan hidup mewah dan enak. Baik, baik. Jadilah begitu. Ayo pergi. Pergi sekarang. Aneh. Kenapa perahunya nggak bergerak? Jangan-jangan, beneran ada buaya di bawah air? Mungkinkah, benar ada buaya di bawah air? Xiaojun, ibu kasih kesempatan terakhir. Cepat turun ke sini. Ikut kami. Aku nggak mau, kalian saja yang pergi. Sudah, Bu. Lupakan dia. Pengkhianat Kessel yang tak tahu terima kasih itu. Pantas dimakan buaya. Ayah, ibu. Anak laki dan perempuan sudah lengkap. Satu lagi cuma jadi beban. Mulai sekarang, Man-Man dan aku yang akan merawat ayah dan ibu dengan baik. Betul. Ayo pergi. Xiaojun. Kakak Wanling, hari ini kuberitahu. Orang yang berbuat jahat pasti akan celaka. Orang jahat tidak akan berakhir baik. Angin kebebasan terasa begitu manis. Cuma orang bodoh yang tetap tinggal kalau bisa pergi naik kapal. Qin Wanling, kalianlah yang bodoh. Buayanya tidak akan datang. Jadi mustahil sekali. Qin Wanling, kalian yang bodoh. Buaya-buaya itu nggak bakal datang. Mereka nggak akan pernah. Buayanya datang. Wanling, sekarang kita harus gimana? Kakak, lihat ke sana. Halo. Ini pulau terpencil di tengah Danau Savage. Betul. Di sini ada puluhan buaya pemakan manusia. Sudah banyak orang yang mati. Baiklah, kita tunggu di sini saja menunggu pertolongan. Pesawatnya datang, sekarang kita bisa pulang. Ya. Akhirnya kita bisa pulang. Sayangnya mereka nggak akan pernah bisa pulang. Semua orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kejahatan akan berbalas kejahatan, kebaikan akan berbalas kebaikan. Betul. Dari awal mereka memang berniat jahat padamu, dan mereka nggak pernah sekalipun menyesali dosanya. Sudahlah soal mereka. Sebagai kakakmu, mulai sekarang aku akan melindungi kamu dan Xiaojun. Aku akan memanjakan kalian berdua dan menjadikan kalian keluarga paling bahagia di dunia.
Kalau gitu, aku akan jadi adik perempuan yang manis dan perhatian buat kakak. Dan aku akan jadi adik laki-laki yang baik. Ayo kita pulang.